Alhamdulillah. الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين. والصلاة والسلام على إمام التوابين وإمام المتطهرين حبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم يا ربنا اطهر قلوبنا من النفاق وحصن قلوبنا من الخوارج. اللهم يا ربنا إن أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإنا نسألك علما نافعا وفهما سليما. ارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Kita akan membahas masalah haid, insyaallah beberapa pertemuan yang akan datang, dan tolong diperhatikan dengan benar, dan tidak boleh ada yang membawa buku haid Buya tidak boleh dibaca sekarang, dibacanya nanti. Jadi semuanya dengan pulpen dan kertas kosong. Dan kepada Anda yang ingin belajar melalui rekamannya pun Anda harus ikuti sama. Ambil kertas kosong, lalu ambil pulpen dan tolong didengar. Yang pertama bahwa hukumnya mempelajari ilmu haid adalah wajib. Fardu ain bagi para wanita. Semua wanita wajib belajar ilmu haid jika sudah menjelang waktu haid. Dan bagi seorang laki-laki tidak wajib belajar ilmu haid jika dia tidak berurusan dengan perempuan, bahkan itu istri dan anaknya. Jika seorang laki-laki hidup sendiri di tengah hutan, maka tidak wajib baginya mempelajari ilmu haid. Akan tetapi di saat seorang laki-laki itu berkeinginan untuk menikah, maka di saat seperti itu dia harus tahu ilmu haid, karena dia wajib mendidik dan mengajari istrinya. Aslinya bahwa seorang laki-laki itu tidak boleh nikah kecuali ngerti ilmu haid. Aslinya begitu. Cuma sekarang banyak yang tidak asli. Aslinya kalau seorang laki-laki itu tidak punya ilmu haid, nggak boleh nikah. Bagaimana urusan dengan istri yang belum belajar ilmu haid? Tapi bagi lelaki, kaum pria yang belum mengerti ilmu haid tapi mendesak harus menikah, maka dia harus melakukan salah satu dari 3 hal berikut ini. Tapi secara berurutan. Yang pertama dia pulang, dia belajar. Setelah menikah langsung belajar ke tempatnya guru. Ilmunya dibawa pulang ke rumahnya, diajari istrinya. Atau yang kedua, wajib mengundangkan guru yang bisa mengajari istrinya. Tapi ingat, guru sini harus seorang perempuan yang sama dengan istrinya. Atau seorang laki-laki tapi ditemani oleh sang suami tadi, harus ada. Tidak boleh laki perempuan, bukan suami istri, bukan saudara, bukan adik kakak. Kalau belajar berduaan hukumnya haram. Undangkan guru. Ya. Nggak punya duit, undangkan guru. Yang ketiga ini, istri yang suruh belajar, suruh mondok. Suaminya kerja di rumah. Artinya nggak ada alasan bagi rumah tangga yang tidak punya ilmu haid. Wajib ini harus dipahami. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak tahu ilmu haid. Kalau bagi seorang wanita otomatis dari dirinya sendiri wajib belajar ilmu haid. Karena ilmu haid ini adalah ada sangkut pautnya dengan sah tidaknya amal ibadahnya.
ilmu haid ada sangkut pautnya dengan amal ibadah. Maka yang wajib mempelajari ilmu haid adalah orang mukallaf. Jadi kaum wanita dan kaum pria yang punya urusan dengan wanita. Orang mukallaf harus tahu kalian. Apa orang mukallaf? Ada syarat-syarat yang harus kamu ketahui. Seseorang disebut sebagai seorang mukallaf. Ada taklif, ada beban kewajiban. Orang baru dikatakan dia itu punya kewajiban. Orang baru dikatakan kalau dia itu mempunyai kewajiban kalau dia memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, dia itu orang yang punya akal. Orang yang punya akal. Maka orang ini tidak berakal sampai kapanpun dia tidak dibebani kewajiban. Orang gila, idiot, yang akalnya tidak benar, maka dia tidak akan mendapatkan beban kewajiban sampai kapanpun, sebab mereka tidak ngerti apa kewajiban. Yang kedua adalah orang yang baligh. Maka anak-anak kecil tidak mendapatkan beban kewajiban. Karena anak kecil belum paham khitab, tidak ngerti itu perintah dan larangan. Sampai kapan? Sampai derajat baligh. Akil baligh, kami istilah kita. Baligh adalah jika seorang anak sudah mencapai batas tertentu dengan ketentuan tertentu, maka dia disebut baligh. Kalau seorang baligh, dia baru paham kitab kewajiban dan baru mendapatkan kewajiban. Dan syarat-syarat baligh atau tanda-tanda baligh di dalam mazhab kita hanya bicara dengan mazhab Imam Syafi'i saja. Lain dari mazhab yang lain seperti mazhab Imam Malik berbeda dengan yang ada di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tanda-tanda orang baligh itu ada 3. Tanda orang baligh tidak dulu bagi seorang laki-laki. Bagi seorang laki-laki, tanda baligh itu adalah yang pertama, keluar mani di usia 9 tahun Hijriah. Catatan Hijriah ini penting. Maka bagi semua orang tua wajib mengetahui umur anaknya secara Hijriah. Sebab umur Hijriah inilah yang ada sangkut pautnya dengan hukum syara, hukum Islam. Sampai namanya hukum haid nanti ada sangkut pautnya dengan Hijriah. Maka semestinya yang diketahui oleh para orang tua itu adalah kelahiran anaknya di bulan Hijriah. Tapi ini mayoritas orang Indonesia ini nggak ketuker. Kalau sudah bilangan Masehi, bulan Masehi sangat hafal tahun Masehi, tapi tidak mengetahui kapan anaknya lahir di bulan Arab, bulan Hijriah. Maka semuanya harus tahu mulai saat ini. Wajib mengetahui kelahiran anaknya secara Hijriah, karena hitungan 9 tahun nanti hitungan Hijriah. Jadi seorang anak kecil kalau sudah mencapai usia 9 tahun Hijriah, kok keluar mani saat itu 9 tahun keluar mani, maka dia baru dihukumi sebagai seorang anak yang baligh. Yang kedua, jika tidak keluar mani di umur 9 tahun, jika tidak keluar mani di usia 9 tahun, ditunggu 10 tahun tidak keluar, 11 tahun. Kalau 11 tahun keluar mani disebut baligh atau tidak? Baligh, karena sudah di atas 9. Ternyata ditunggu 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, tetap belum keluar mani. Tetap di keluar mani, belum keluar mani, maka ditunggu sampai genap 15 tahun. Di saat usianya genap 15 tahun, maka secara otomatis dia disebut sebagai anak baligh. Mungkin
Ya, mungkin ada orang yang mungkin tidak pernah kepikiran yang macam, atau memang dijaga oleh Allah, atau ada sebagian orang yang tidak pernah bermimpi basah, tidak pernah keluar mani hingga mencapai 15 tahun. Maka setelah mencapai umur 15 tahun, genap 15 tahun hijriyah, maka di saat seperti itulah ia disebut balik. Namanya balik mesin, balik dengan umur. Jadi tanda balik bagi seorang laki-laki ada dua. Yang pertama, 9 tahun keluar mani. Kalau ternyata tidak keluar mani, ditunggu sampai umur 15 tahun. Baik, itu bagi seorang laki. Bagi seorang wanita sama seperti itu. Ada tambahannya satu. Bagi seorang wanita sama, keluar mani di umur 9 tahun. Keluar mani di umur 9 tahun. Yang kedua adalah sama, jika keluar 9 tahun tidak keluar mani, maka ditunggu sampai umur 15 tahun. Jadi kalau sudah 15 tahun, biarpun tidak keluar mani, dia disebut balighah, seorang perempuan yang sudah balik. Yang ketiga adalah haid di usia 9 tahun. Haid di usia 9 tahun. Maka kalau seorang wanita sudah haid di usia 9 tahun, maka dia disebut wanita balik. Kalau ternyata 9 tahun belum haid, ditunggu 10, 11, 12 sampai 15 tahun ke atas. Ada seorang wanita seumur hidupnya tidak pernah haid dan juga tidak pernah keluar mani. Kapan dihukumi sebagai seorang anak yang balik? Di saat mencapai umur 15 tahun. Baik, ini harus dipahami. Kemudian ada keterangan tambahan. Tadi disebutkan bahwa, harus paham betul, disebutkan bahwa seorang anak baru akan disebut balik jika keluar mani di usia 9 tahun ke atas. Lalu apa itu mani? Karena bagi orang yang belum pernah keluar mani pun tidak akan tahu itu mani. Maka air mani dijelaskan dengan ciri-ciri. Para ulama kita menjelaskan bahwa yang namanya air mani itu ada tanda-tanda. Salah satu dari 3 berikut ini. Bukan harus ada tanda-tanda itu semuanya. Tanda-tanda yang pertama adalah, mohon maaf ini majelis mulia, di saat keluarnya air mani itu ada hentakan atau muncrat. Tidak seperti keluarnya air kencing yang mengucur begitu saja, akan tapi yang namanya air mani ada hentakan. Seperti ada tekanan urat-urat, maka saat itu keluarnya air mani terhentakkan, muncrat. Dan muncratnya keluarnya air mani lebih tampak di kaum laki-laki daripada kepada kaum wanita. Dan hampir tidak ada orang yang bisa melihat ini, kecuali yang melakukan kesalahan, pelanggaran, mohon maaf, mengeluarkan air mani dengan tangannya. Sebab di saat tertidur dia tidak akan bisa menipu. Akan tapi itu telah disifati dengan hentakan. Yang kedua adalah ada satu rasa atau yang disebut ladzah, satu kelezatan yang lain daripada yang lain. Satu kelezatan yang lain daripada yang lain di saat keluar air mani tersebut. Dan istilah kelezatan di sini tidak usah diterangkan panjang lebar. Karena siapapun yang belum pernah keluar mani tidak akan paham. Karena ini urusan rasa. Laukiyat, masalah itu tidak akan bisa diceritakan. Tidak boleh diceritakan kecuali kepada orang yang mempunyai pengalaman yang sama. Kalau orang tidak punya pengalaman yang sama, tidak akan mengerti. Seperti halnya orang yang tidak pernah minum atau merasakan rasanya madu, kalau kita ceritakan manisnya madu, dia pun tidak akan paham. Akan muncul banyak pertanyaan, apakah kayak gula? Dan kalian pun menjawab tidak. Apakah kayak
permen? Kalian menjawab tidak. Apa kayak buah apel? Tidak. Lalu kayak apa? Nggak bisa. Karena urusan untuk rasa. Maka kalau dia pengen tahu rasanya madu, bukan untuk kalian ceritakan, tapi ambil sesendok madu, masukkan ke mulutnya. Setelah itu dia akan berkata, oh iya manis. Kata tuh. Maka supaya kalian punya adab, urusan rasanya, lezatnya keluar mani tidak usah diceritakan berlebihan. Semua orang bakal tahu pada waktunya. Ada sebagian ustaz jorok dijadikan cerita yang bermacam-macam sampai barangkali diperankan dalam bentuk yang menjijikkan, dan itu orang yang tidak punya adab. Nah, karena majelis ilmu adalah majelisnya Rasulullah, maka siapapun yang berada di situ harus punya adab, apalagi gurunya. Tidak akan mendapatkan ilmu kalau seorang murid belajar dari guru yang ngomong jorok di mimbar di majelis dengan tidak adab, karena dia telah merendahkan mimbarnya Rasulullah SAW. Jelas? Yang penting ada satu kelezatan, bukan seperti keluarnya air kencing. Pokoknya kelezatan yang lain daripada yang lain. Dan dia punya pengalaman bakal tahu itu. Yang ketiga adalah dari baunya air mani. Jadi air mani itu bukan cairan putih, bukan begitu. Warna tidak penting. Warnanya merah, putih, kuning, hijau nggak penting. Yang penting ciri-cirinya itu salah satu dari 3. Ciri yang ketiga adalah air mani tersebut baunya itu ada anyir. Kalau kita sentuhkan jemari ke air mani tersebut, kemudian kita gosok-gosokkan tangan kita, kalau dicium nanti akan ada bau anyir, seperti anyirnya putih telur. Atau kalau kalian ambil putih telur, Anda gosok-gosok, begitulah kurang lebihnya bau mani. Atau ada putih bunga, ada bunga matahari, putihnya bunga matahari. Coba diambil yang berbasah itu, dicium baunya amis-amis, anyir, seperti baunya air mani. Sebab mani itu sebetulnya seperti telur rebus yang bakal untuk membuahi. Makanya baunya kurang lebih dari sisi itu. Atau seperti adonan kanji. Ada pembuatan roti dan sebagainya, ada adonan kanji, kemudian taruh di dapur, disiram air hangat, biasanya naik aromanya seperti air mani. Itu hanya pendekatan saja, dan bisa saja air mani tidak berbau. Makanya asalkan terpenuhi salah satu syarat tadi, itu sudah disebut air mani. Mungkin seseorang tidak melihat muncratnya air mani dan juga tidak merasakannya. Tiba-tiba dia terbangun menemukan di celana dalamnya ada bebasahan. Setelah dilihat, mohon maaf, setelah dicium baunya ternyata bukan pesing. Kalau pesing namanya air kencing. Dicium ternyata bukan pesing, ada bebauan yang sekiranya mirip salah satu dari 3 tadi yang kita sebutkan. Pokoknya kayak ada amis-amisnya. Maka saat itu dia wajib mandi besar. Kenapa? Biarpun tidak merasakan kelezatan waktu keluar, biarpun tidak melihat muncratnya air waktu keluar, maka dia sudah wajib mandi besar. Karena itu yang keluar adalah air mani. Atau mungkin dia merasakan kelezatan yang khusus tadi, tapi dia melihat muncratnya air. Misalnya seorang wanita, karena satu hal mungkin, karena satu hal tiba-tiba melihat muncrat, merasakan kelezatan, tapi tidak merasakan muncratnya. Tapi setelah dilihat, ya, ada kebasahan, bukan mimpi saja. Ada cairan yang keluar memang, dan dia merasakan kelezatan, tapi tidak melihat muncratnya. Karena mungkin waktu keluar dia tidak melihat ke tempat tersebut. Tiba-tiba dia merasakan, lalu dia dilihat ternyata ada kebasahan betul. Maka saat itu ini disebut air mani. Atau sebaliknya, melihat muncratnya hentakan, tapi tidak merasakan kenikmatan. Karena ada sebagian orang yang punya penyakit. Di saat keluar air mani sudah tidak menemukan kenikmatan lagi. Termasuk, mohon maaf, ini biasanya orang yang terbiasa dengan naudzubillah ya,
Urusan seks itu bukan untuk dicari-cari untuk membangkitkan syahwat, akan tapi di saat datang penuhilah dengan cara yang baik. Ada orang yang menjadi budaknya seks. Kenapa itu? Dia harus minum obat untuk penguat dan sebagainya. Itu adalah tidak perlu dilakukan, karena itu akan membahayakan. Kadang memang ada bisa melakukan hubungan seks dengan seperti itu, akan tapi pada akhirnya pun akan hilang kenikmatan yang ia rasakan dan bukan sesuatu yang baik, dan juga akan merusak jantung dan sebagainya. Biasanya itu mudah, dan memang seorang manusia itu ternyata lebih busuk daripada binatang jika urusan seks. Tidak pernah ada binatang itu minum jamu atau makanan yang bisa membangkitkan syahwat. Tidak pernah mencari-cari syahwat. Dan binatang pun kalau sudah betinanya itu ngandung hamil bunting, maka seorang binatang pun tidak ingin lagi untuk menggauli betinanya. Tapi yang namanya manusia bisa lebih dari itu semuanya. Maka kalau ada orang disebut seperti nafsunya binatang, kayaknya nafsunya manusia lebih busuk dari binatang. Binatang itu orang aja. Baiknya, jadi ketahuilah seperti itu. Nah, itu adalah ciri-ciri mani, jelas ya. Jadi salah satu dari 3 tersebut baru disebut air mani. Jadi khususnya anak putri, tidak semua cairan putih yang keluar adalah air mani. Jadi sering ada orang salah paham, mendengar di majelis seperti ini lalu wah, ada keluar putih, cairan putih. Setelah dilihat betul cairan putih lalu mandi besar. Kenapa? Dikira itu adalah mani. Langsung tarik ke belakang. Ada tanda-tanda tidak? Apa itu? Keluarannya muncrat atau tidak? Ada rasa atau tidak? Baunya seperti apa? Jika tidak ada rasa tanda-tanda dari 3 ini, maka kalian tidak usah menganggap itu mani. Cukup dicuci celana dalamnya, dibersihkan, maka setelah itu dia melakukan soal. Tidak usah mandi besar. Tapi kalau ada tanda-tanda salah satu dari 3 tersebut, maka wajiblah dia mandi karena itu adalah air mani. Ada yang namanya keputihan bagi seorang wanita. Keputihan. Jadi keputihan itu juga yang tidak mengerti dipikir air mani. Keputihan. Dan kadang keluarnya keputihan juga dibarengi di saat ada syahwat. Akan tapi tidak ada tanda-tanda muncratnya waktu keluar, dan tidak ada hentakan waktu keluar, dan tidak ada bau yang serupa yang kami sebutkan tadi. Jadi ada keputihan. Maka keputihan adalah bukan air mani. Dan betul yang buat keputihan tidak mewajibkan mandi. Kalau seorang wanita keputihan, maka dia tidak usah mandi besar. Dan hukum keputihan itu juga ada sendiri. Kalau mau diringkas bahwasanya keputihan itu kita harus kembali kepada wilayah tempat keluarnya keputihan. Kalau air mani itu suci, air mani itu suci. Air mani suci. Kalau ada seorang laki-laki menemukan air mani di sarungnya, maka ketahuilah sarung tersebut tetap suci. Jadi Aisyah tafsuku, mengorek dengan kukunya Sayyidat Aisyah bekas air mani Rasulullah. Jadi air mani itu suci menurut jumhur ulama mazhab Imam Syafi'i, dan juga Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut Imam Abu Hanifah najis sama dengan air kencing. Jadi air mani adalah bukan sesuatu yang najis. Pokok karom Nabi Adam. Setelah kami muliakan anak Adam, maka pemuliaan Allah dalam bentuk air mani tidak najis. Dan bangkai pun mayat manusia itu aslinya tidak najis. Yang najis adalah darah. Maka kalau sudah menjadi busuk, darahnya itu yang keluar itu baru najis. Baik, wilayah yang keluarnya keputihan itu dibagi 3. Ini aku tidak harus paham. Dibagi 3. Ada wilayah yang pertama A, wilayah B, wilayah C. Wilayah A adalah wilayah yang, mohon maaf ini majelis mulia, dan harus saya sampaikan seperti ini untuk melatih kalian itu beradab di saat membicarakan yang demikian. Dan tidak boleh dibarengi dengan cekikikan ketawa. Tidak boleh itu diadab dengan ini. Awas.
Kalian kalau mengajar dimanapun berada, di saat masuki bab-bab begini diangkat wibawanya majelis. Jangan direndahkan majelis. Karena ente jadi wakilnya Rasulullah. Dan kita punya wakil yang turun khutbah baru. Kita majelis digunakan untuk mimbar jorok itu dulu marah betul. Dan tidak perlu dihormati orang-orang seperti itu. Karena dia telah merendahkan majelisnya Rasulullah. Bagaimana para salafun saleh duduk di majelisnya Rasulullah seperti ini, tidak berani kecuali dengan air wudhu. Berusaha menghadap ke kiblat. Posisi dulu dijaga. Menggunakan minyak wangi. Imam Malik kalau sudah menduduk di majelisnya Rasulullah, menggunakan baju yang paling bagus, minyak wangi yang paling wangi. Jangan ada orang mengotori majelisnya Rasulullah dengan lidahnya. Awas. Jangan ikuti budaya orang. Gak ada yang senang kalau pas saya gak bikin ketawa-ketawa. Yang bikin senang bukan ente, tapi bikin senang adalah Allah. Ternyata banyak yang serius bertanya senang. Habib Umar dia kalau ceramah, Habib Ali, ribuan orang yang dengar. Nggak ada tingkat-tingkat. Mana ada. Mana yang lebih hebat dari orang yang ketawa-ketawa dengan beliau. Ente berceramah bikin ketawa-ketawa juga. Sesaat ketawa yang wajar tapi tidak masuk bab jorok. Ya. Tapi kadang dari awal akhir dibuat bicara begini begitu, masya Allah. Itu adalah menghinakan majelisnya Rasulullah. Ya. Jadi belajar di sini harus ngerti adab akhlak itu. Nah, wilayah yang keluar keputihan itu dibagi 3, A, B, C. Wilayah A itu adalah wilayah yang mohon maaf, yang terbuka di saat jongkok. Jadi ada bagian begitu. Di saat jongkoknya seorang wanita itu ada terbuka dan di situ ada bebasahan. Dan bebasahan di situ seperti bebasahan yang ada di matanya, basah. Maka di wilayah tersebut kalau seandainya seorang wanita mengambil kain tisu, mengambil kertas, mengambil tisu, kemudian masuk ke wilayah tersebut yang paling depan yang terbuka di saat jongkok, maka ada bebasahannya. Maka bebasahan itu mutlak suci, tidak usah khawatir. Maka kalau di celana dalam itu kok ada basah, dari mana menduga bebasahan itu juga datang? Kalau seorang perempuan menduga itu dari bagian itu depan, maka itu adalah suci. Karena itu ada bebasahannya. Dan begitu Allah atur seperti mata kita selalu ada basahan, mulut kita basah, seperti itu bebasahan yang ada. Wilayah yang terbuka di saat jongkok dan wilayah itu juga yang wajib dibasuh saat buang air kecil. Makanya seorang wanita kalau buang air kecil cukup dengan perut jemarinya itu masuk bagian wilayah yang terbuka di saat jongkok, itu sudah bersih. Jangan sampai ada was-was. Ini penyakit was-was itu penyakitnya iblis. Kalau orang was-was temannya iblis. Nah, orang was-was temannya setan, temannya iblis. Anak perempuan kena was-was. Sehingga kalau membersihkan wilayah itu harus pakai sabun dan sebagainya, lama sekali. Itu kata Imam Ghazali, orang bodoh, goblok, tolol, dan bego. Ditobel semuanya. Maka orang was-was adalah orang tolol, bodoh, goblok, dan bego. Sehingga lihat, akhirnya pakai sabun, dimasukkan ke dalam. Akhirnya sabun ini kan membawa kotoran, nempel di dinding di dalam bagian dalam, tidak bisa dijangkau lagi berikutnya. Tersimpan di situ, makanya menjadi penyakit. Allah yang maha tahu tentang tempat itu, dan Allah yang menciptakan tempat itu. Maka sudah ada protek, sudah ada batasnya. Jadi yang terbuka saat jongkok itu saja wajib dibasuh, tidak usah macam-macam ke dalam. Nah, itu wilayah A. Maka wilayah A, bebasahan yang keluar dari wilayah A itu suci. Ada wilayah B. Mohon maaf. Wilayah B itu adalah wilayah yang bisa dijangkau oleh kemaluan suaminya seandainya digauli suaminya. Dikira-kira. Sehingga seorang wanita, anggap saja dia adalah seorang wanita yang punya seorang suami. Kalaupun belum tidak punya seorang suami, maka seandainya itu ada ukuran kemaluan seorang laki-laki sepanjang itulah. Kenapa para ulama dikatakan yang bisa dijangkau oleh seorang suami? Jadi wilayah yang bisa dijangkau oleh kemaluan suami, maka itu wilayah suci. Mohon maaf, itu dimisalkan begini. Jika seorang suami menggauli istrinya, maka setelah itu, mohon maaf,
kemaluan suami keluar, ada kebasahan, lah kok kena sarung, maka sarungnya tidak najis, sarungnya tidak najis. Maksudnya seperti itu gambarnya. Nanti lain, jangan bicara tentang maldi dan waldi, ini masalah bab lain. Tentunya biasanya kalau sudah bangkit syahwat ada maldi atau waldi. Ini hanya ilmu hasil bagi istilah-istilah. Bahwa wilayah tengah ini, kita ingin bicarakan wilayah tengah P ini, wilayah yang bisa dijangkau oleh kemaluan seorang suami, beberapa senti ini, maka itu pun juga ada mata airnya. Artinya ada bebasahan yang selalu keluar dari tempat tersebut. Bebasahan yang keluar dari tempat tersebut. Nah, bebasahan yang keluar dari tempat ini, ulama berbeda pendapat. Perbedaan antara Imam Rafi dan Ibnu Hajar. Orang gede semuanya, kita boleh pilih mana saja. Yang satu berkata tempat itu adalah najis, yang satu berkata tempat itu adalah suci. Baik, untuk kemudian kita ambil yang mengatakan itu suci. Jadi anggap saja tempat itu adalah suci. Baru yang ketiga, wilayah C adalah wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh kemaluan seorang suami. Jadi lebih dalam lagi. Maka wilayah dari wilayah yang belakang ini mutlak itu adalah najis. Lah keluarnya air kencing itu dari mana? Ya dari wilayah belakang itu, bukan dari tengah. Tengah itu tidak bisa menampung air kencing sebanyak itu, nggak ada. Karena wilayah tengah itu sempit, wilayah itu adalah wilayah terbatas. Hanya wilayah yang layak untuk tempatnya, mohon maaf, bisa dilewati oleh yang namanya kemaluan seorang suami itu saja, tidak bisa menampung air, gitu. Maka yang namanya kencing dari dalam. Kencing najis atau tidak? Mati dari dalam. Karena ada bangkit syahwat dari dada, syahwat dari hati, baru nanti muncul dari dalam. Wadi juga dari dalam. Maka di sini ada 3 wilayah, harus paham. Wilayah pertama adalah suci, kedua menurut sebagian ulama adalah suci, wilayah yang ketiga apa? Najis mutlak. Jadi yang pertama mutlak suci, yang terakhir mutlak najis, yang tengah khilaf. Tapi khilaf pun jangan diubani orang dengan yang repot-repot. Anggap saja yang kedua ini adalah suci. Lalu sekarang pertanyaannya, dari mana keluarnya keputihan? Tanyakan ahli yang para dokter. Ternyata keputihan itu ada yang karena kotornya wilayah tersebut, ada yang memang kondisi wanita yang tidak baik, dan kebanyakan itu karena kondisi makanan yang dimakan tidak diseleksi, asal makanan dimakan, sehingga kotor, muncul penyakit-penyakit dari. Nah, setelah itu ternyata kebanyakan keputihan itu keluar adalah dari wilayah, bukan dari apa? Ada dari. Jadi kalau wanita sehat normal, maka keputihan itu datang dari tengah. Jadi orang punya penyakit, ada penyakit sesuatu, punya penyakit perutnya sering sakit, kemudian apa? Jika punya penyakit sangat diduga dari dalam, karena dari perutnya tadi, dari bawah dan bawahnya perut. Tapi kalau orang itu sehat normal, kok keluar keputihan, itu umumnya keputihan dari wilayah tengah. Baik. Lah kalau keputihan muncul dari wilayah tengah, kira-kira hukumnya apa? Suci. Jadi kalau Anda merasa, nah kalian sebagai seorang wanita sehat normal, nggak ada masalah dengan perut biasa-biasa saja. Lalu kalau ternyata ada kebasahan atau keputihan dilihat. Kalau memang ada keputihan, maka itu diduga kuat dari wilayah tengah, maka biarkan saja, tidak usah dipikir itu najis dan tidak najisnya. Maka itu suci. Tapi kalau kalian punya penyakit dari dalam, atau ya sering sakit-sakit, kemudian atau apa, ya karena penyakit di dalam perutnya, maka mungkin sekali dari sana. Jadi kembalikan kepada dugaanmu seperti apa, dan jangan menjadi perempuan was-was. Lah keputihan itu ternyata rata-rata adalah keluar dari bagian tengah wilayah yang kotor tadi. Karena was-wasnya tadi sehingga membersihkannya harus masukkan jemari ke dalam. Nah situ adalah kotor. Kotor ya. Maka karena kotor, bakteri, ada jamur, kemudian muncul penyakit dari dalam yang wilayah tengah, maka itu akhirnya keluar rembesan, dan kadang dibarengi dengan bau yang tidak nyaman dan seterusnya karena kotoran. Maka itu hukumnya suci. Baik. Ini berbeda dengan bicara tentang batal dan tidaknya wudu loh ya. Ini dipilah-pilah. Kalau masalah membatalkan wudu sangat jelas. Keluar dari wilayah tengah, batal atau tidak? Batal karena dari dalam, biarpun keluar emas. Pokoknya keluar dari dalam ini batal dalam mazhab kita Imam Syafi'i.
Jadi selesai. Jadi adalah kita bicara tentang najis dan tidaknya, bukan bicara tentang batal dan tidaknya. Kalau masalah batal ya batal karena keluar dari dalam, kecuali yang keluar dari wilayah A tadi tidak membatalkan. Tidak najis tidak membatalkan, tapi wilayah tengah membatalkan. Dan masalah najisnya khilaf. Ada yang mengatakan najis, ada yang tidak. Kalau wilayah belakang batal, membatalkan dan najis, selesai. Ini pembahasan masalah mani, tolong paham secara detail. Kita satu-satu. Tadi apa? Itu alamat balik. Alamat balik keluar mani. Keluar mani, kemudian ada tadi apa? Balik dengan umur. Jadi wanita pun baru disebut balik kalau dia sudah keluar mani umur berapa? Umur 9 tahun ke atas. Kalau tidak keluar mani ditunggu sampai umur 15, baru ini baliknya dengan umur. Atau yang ketiga bagi wanita baru disebut balik kalau dia itu keluar haid di umur berapa? 9 tahun. Itu bahasan kita. Baik. Tanda-tanda orang mukallaf, syarat-syarat orang mukallaf. Yang kedua tadi balik. Yang pertama berakal, yang kedua balik. Yang ketiga adalah salamatul hawas. Selamatnya panca indera. Panca inderanya sehat. Tapi indera yang mana? Hanya 2 indera saja. Indera penglihatan atau indera pendengaran. Tolong kalimat atau, bukan dan. Karena fikih itu harus pasti. Indera pendengaran atau indera penglihatan. Kalimat atau. Artinya kalau seseorang itu bisa melihat saja, biarpun dia tuli, mungkin dia bisa memahami. Maka bisa menjadi mukallaf. Atau orang itu bisa mendengar tapi buta, masih mungkin. Orang buta bisa dengar. Yang bisa dengar maka dia bisa paham. Kalau dikasih tahu ini halal, ini haram, masih di. Atau orangnya itu adalah tidak bisa mendengar tapi bisa melihat, masih paham dengan isyarat. Jadi pakai atau. Maka kalau ada orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, maka dia tidak mendapatkan kewajiban apapun. Sebab mau dikasih tahu gak di. Nah, ini sebetulnya ada kurang lebih sama dengan sebelumnya. Nih, otaknya bisa nah atau tidak, paham atau tidak. Anak kecil belum bisa paham, orang gila tidak bisa paham. Nah, orang yang nggak bisa dengar, nggak bisa melihat, tidak bisa paham. Sebab kewajiban harus dipahami. Yang keempat, syarat taklif yang keempat, selama ini kalau kalian menemukan di kitab fikih tidak dirinci seperti ini. Hanya syaratnya orang adalah mukallaf. Mukallaf adalah berakal, tidak cukup. Bukan berakal, toh. Makanya ini sempurna kalau gini sudah. Jadi jangan, kalian coba dibaca kitab fikih biasanya tidak dijentrehkan semuanya. Syarat mukallaf adalah orang yang berakal. Nah itu saja. Oh tidak, orang berakal tapi dia gila. Orang berakal tapi masih kecil tidak mukallaf. Mukallaf. Yang keempat adalah bulughud dakwati, sampai kepadanya pesan-pesan Islam, dakwahnya Rasulullah atau penerusnya Rasulullah. Maka jika ada orang hidup di tengah hutan, tidak pernah mendengar tentang Islam, maka dia tidak disebut sebagai mukallaf. Sehingga menurut akidah kita ahli sunnah wal jamaah, biarpun dia menyembah berhala, kalau di tengah hutan sana dia tidak dihukum oleh Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah tidak akan menyiksa mereka. Karena apa? Belum ada pesan-pesan tentang iman, pesan-pesan tentang. Karena menurut mazhab kita, kebenaran hak harus dengan syariat. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah cukup dengan akalnya. Jadi orang tidak cukup punya akal, tapi harus dia sampai kepadanya dakwah Islamnya. Jadi kalau orang di kota Cirebon sudah pasti nyampe dakwah. Ada orang melek matanya, telinganya bisa dengar, dia sudah balik keluar mani, dan dia bukan orang gila, tapi hidup di tengah hutan, tidak pernah dengar tentang informasi Islam, maka dia disebut mukallaf? Tidak, karena tidak sampai kepadanya dakwah. Maka harus dulu dakwati. Nah kalau sudah terkumpul 4 ini, dia adalah orang yang berakal, dan dia adalah balik dari asal orang kafir. Dia adalah berakal, balik, kemudian dia bisa dengar dan atau bisa melihat, dan sudah sampai kepadanya tentang Islam, maka dia wajib mengambil yang kelima, yaitu Maka kalau tidak mengambil Islam, dia akan di neraka selama-lamanya. Tapi kalau ada anak kecil, biarpun anaknya orang kafir,
Anak kecil yang kita katakan dia adalah seorang Kristen, anaknya orang kafir kecil, kau meninggal dunia sebelum balik dia masuk surga. Orang gila dari kecil masuk surga. Mau? Nggak capek masuk surga. Gila. Kamu harus pahami seperti itu. Jadi kemudian wajib mengambil yang namanya Islam. Wajib mengambil Islam. Kalau tidak berislam maka dia adalah kafir. Lah, masalah mengambil Islam ini hanya berlaku bagi orang di luar Islam. Masalah mengucapkan kalimat syahadat. Jadi nanti pembahasan lain masalah an-nutqu bisyahadat ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini tentunya bukan dibahas masalah ini, nanti tidak praktis lagi pikirnya. Jadi masalah mengucapkan kalimat syahadat itu, pembahasan masalah mengucapkan kalimat syahadat itu hanya berlaku bagi orang yang kafir asli atau orang murtad. Kafir asli, kafir asli. Agar tapi kalau anaknya orang Islam, kalau anaknya bapak yang muslim, ibu atau ibu yang muslim, anaknya seorang Islam, biarpun sepanjang hidupnya tidak bersyahadat, dia disebut sebagai seorang muslim. Anak kecilnya orang Islam disebut muslim, biarpun dia belum balik, kan begitu? Anak kecilnya orang Islam disebut muslim, biarpun dia belum balik. Kan? Jadi masalah mengucapkan kalimat syahadat apa yang selesai. Nah, kalau kalian sudah tahu nih, yang merasa dirinya sudah mukallaf seperti ini, jadi dia merasa dirinya adalah mukallaf, berakal, punya akal, sudah head, sudah keluar mani, kemudian nggak budak telinganya, matanya juga nggak buta, sudah dengar tentang Islam, berarti otomatis kalian adalah seorang muslim yang sudah mukallaf. Mukallaf artinya apa? Baru punya kewajiban untuk melakukan kewajiban-kewajiban di dalam syariat Islam. Yang tidak mukallaf tidak wajib puasa. Yang tidak mukallaf tidak wajib puasa. Dan tidak wajib sholat. Yang tidak mukallaf. Baik, jadi harus tahu sekarang anak putri khususnya yang sudah merasa dirinya mempunyai sifat-sifat 4 tadi, maka wajib saat itu mulai belajar ilmu kayak begini namanya haid. Wajib belajar ilmu haid. Dan ilmu haid sangat gampang. Harus dipahami dulu namanya rumus haid. Makanya jangan ada yang lihat bukunya. Jangan ada yang melanggar. Konsentrasi ini catat. Rumus haid ini sangat sederhana. Haid itu apa sih? Haid adalah darah yang keluar dari rahimnya seorang perempuan melalui kemaluannya dalam kondisi sehat. Pada usia tertentu. Yang tidak didahului oleh kelahiran. Yang keluar darah dari tempat itu. Ya, keluar darah dari mulut bisa disebut haid. Nah, itu haid. Maka untuk mengetahui darah haid, maka pahamilah 5 rumus. Wajib. Dan kalian kalau tidak paham 5 ini tidak akan bisa tentang haid. Untuk memahami haid, sebelum memahami rumus yang 5 ini ada keterangan para ulama. Tulis dulu. Sebelum memahami rumus, kita harus mengetahui apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa paling sedikitnya darah haid adalah 24 jam. Terbentang dalam masa 15 hari. Artinya jika ada darah keluar kurang dari 24 jam, pasti bukan darah haid. Yang kedua, umumnya darah haid itu keluar selama 6-7 hari. Itu umumnya kebanyakan wanita. Ini istiqra'nya Imam Syafi'i.
Yang lebih banyak, yang kurang juga banyak. Tapi kebanyakan adalah 6-7 hari. Kemudian paling banyaknya darah haid adalah yang ketiga. Paling banyaknya darah haid adalah 15 hari. Ini sebagai gambaran umum. Jadi kita harus tahu. Artinya tidak ada darah haid lebih dari 15 hari, tidak ada darah haid kurang dari 24 jam. Baik, sekarang kita masuk ke rumus. Darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita akan disebut sebagai darah haid jika memenuhi, bukan salah satu. Darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita akan disebut sebagai darah haid jika memenuhi 5 syarat berikut ini. Yang pertama, darah tidak boleh kurang dari 24 jam. Ini rumus tidak boleh tidak hafal. Kalau belum hafal ini rumus, jangan membaca permasalahan selanjutnya. Ingat, tolong dihafal 5 rumus ini. Kalau 5 rumus nanti belum dihafal, jangan membaca setelahnya. Patuhi ini. Yang kedua, darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Yang pertama tadi apa? Darah tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang selama 15 hari. Yang kedua, darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Yang ketiga, darah harus didahului oleh suci 15 hari. Yang keempat, darah tidak didahului oleh kelahiran. Darah tidak boleh didahului kelahiran. Yang kelima adalah umur wanita tersebut mencapai 9 tahun hijriyah. Boleh kurang sedikit. Kurangnya dikatakan tidak boleh kurang dari 15 hari. InsyaAllah nanti kita jelaskan masalah kurang ini. Akan tapi kita pahami dulu, rumus dulu, dihafal dulu. Yang pertama adalah apa? Darah tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang dalam 15 hari. Harus hafal. Nanti kalau ada Habib Novel, tolong nanti kalau ketemu ada anak-anak di pinggir jalan, anak putri, ditanya. Kalau tidak hafal langsung dirotan. Wajib. Kalau ketemu di jalan, kalau tidak bisa nyebut 5 rumus ini, langsung dirotan saja anak putri. Urusan dengan dirinya sendiri itu nggak bisa. 5. Darah tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang dalam 15 hari. Yang kedua, darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Yang ketiga, darah harus didahului oleh suci 15 hari. Yang keempat, darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Yang berapa itu? 4. Yang kelima adalah wanita tersebut harus mencapai umur 9 tahun hijriah. Kita rinci satu persatu. Kalau darah kurang dari 24 jam terbentang dalam 15 hari, tidak bisa disebut sebagai darah haid. Misalnya, seorang wanita keluar darah. Pagi keluar darah terus sampai sore. Berapa jam? 12. Setelah itu nggak keluar darah lagi sampai sebulan. Berarti dalam sebulan itu cuma keluar darah berapa? 12 jam. Maka darah itu tidak bisa disebut sebagai darah. Karena apa? Kurang dari 15 hari terbentang dalam kurang dari 24 jam terbentang selama 5. Tapi bisa saja keluarnya begini. Hari pertama 5 jam, hari kedua 4 jam, besok 3 jam. Tapi dalam 15 hari dikumpulkan sampai 24 jam. Selama 15 hari dikumpulin. Hari ini nyicil 5, besok 3, 5, 6, 7. Dikumpulin.
Kok melebihi dari 24 jam, maka semuanya semuanya bisa disebut sebagai darah haid. Jadi rumusnya itu, harus rumus ini dipahami. Yang kedua adalah tidak boleh lebih dari 15. Makanya kalau rumus ini kebobol satu pasti masalah. Kalau kurang dari 24 jam langsung bermasalah, bukan darah haid. Atau lebih dari 15 hari darah bermasalah. Tapi jangan dikatakan bukan darah haid, bukan. Ini darah bermasalah. Nanti ada catatan khusus dan pembahasan paling pelik nanti di sini. Istihadah berat. Selebihnya ringan. Selebihnya adalah istihadah ringan, istihadah berat itu di sini nanti. Jadi kita punya istilah yang tidak ada di kitab-kitab, namanya istihadah ringan dan istihadah berat. Nanti akan paham Mama. Tapi dengar dulu ini, hafal dulu rumus ini. Yang ketiga adalah darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Kalau berdarah didahului kelahiran namanya apa? Darah nih pasti bukan darah. Ya, darah tidak harus didahului oleh suci 15 hari dulu, mohon maaf. Yang ketiga, darah harus didahului oleh suci 15 hari. Artinya begini, kalau ada seorang wanita haid hari ini, maka tidak mungkin keluar darah haid lagi kecuali setelah lewat 15 hari. Misalnya ada seorang wanita haidnya 14 hari. Setelah 14 hari berhenti darah haidnya. Atau anggap saja 7 hari. Setelah 7 hari berhenti darah haidnya. Baru berhenti 10 hari. Berhentinya 10 hari. Berarti hari ke-17 kan? 7 hari keluar darah. Darah haid atau bukan? 7 hari. Karena darah haid, kenapa bukan? 7 hari ke masih bukan. 7 hari ini darah haid. Kemudian berhenti, dia mandi besar. Tolong dipahami, jangan kelantur. Ini harus paham betul, ingat betul, ikuti omonganku ya. 7 hari sudah divonis haid, memenuhi syarat-syaratnya. Benar-benar perempuan ini haid dengan syarat umurnya semuanya munisan. Haidnya 7 hari. Setelah 7 hari haid mandi. Setelah mandi suci kan? Suci 10 hari. Setelah 10 hari suci keluar darah lagi. Baik. Darah yang kedua ini darah apa? Darah haid atau bukan? Bukan. Gak mungkin ada darah keluar sebelum lewat berapa? 15 hari. Gak mungkin darah itu haid. Itu rumus. Jadi yang penting kamu pahami nanti rumus ini. Jadi kalau ada darah keluar belum lewat 15 hari tidak mungkin disebut darah haid. Misalnya 10 hari keluar darah. Keluar darahnya berapa hari? Keluar darahnya juga 10 hari. Maka keluar darah 10 hari ini, maka dari 10 hari keluar darah dibagi. Yang 5 hari untuk menyempurnakan 15 hari. Berarti 10 hari tambah 15, berarti istihadahnya 15 hari, selebihnya adalah darah haid dengan syarat-syaratnya. Maka 5 hari yang belakang disebut sebagai darah haid. Kenapa? Didahului oleh suci 15 hari. Harus begitu rumusnya, itu harus paham betul, nggak ada setengah-setengah. Jadi rumusnya pasti. Rumusnya pasti. Makanya ini namanya fikih haid praktis. Nggak boleh bawa buku. Kalau bawa buku tambah karu-karuan, nggak percaya sudah. Ya, jadi makanya 15 hari. Bahkan dalam 10 hari ini tidak bisa disebut sebagai darah haid. Makanya ini namanya istihadah. Dan istihadahnya punya beristilah istihadah ringan karena nggak pakai rumus. Pokoknya rumusnya sederhana. Makanya istihadah berat nanti rumusnya repot. Makanya jangan kaget tidak ada istilah di kitab-kitab fikih tapi tidak melanggar. Buya hanya membuat istilah untuk memudahkan memahami haid saja. Kalau ini istihadah ringan, baik. Intinya jika ada orang keluar darah sebelum melewati 15 hari maka itu tidak mungkin disebut sebagai darah haid. Kalau saya yang keempat adalah darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Nah kalau tiba-tiba ada keluar darah setelah kelahiran namanya darah nih. Baik. Yang terakhir adalah wanita yang mengeluarkan darah harus mencapai umur 9 tahun. Nah begini kisahnya nanti. Ada orang datang kepadamu lalu bercerita, aku keluar darah. Gimana hukum darahku ini? Laboratoriummu harus kamu pakai, alat ukurmu yang 5 ini. Tidak bisa langsung mengatakan kamu haid. Tidak bisa. Ditanya dulu, berapa hari kamu keluar darah, Bu? Neng? 7 hari keluar darah terus. Nah kalau 7 hari berarti memenuhi 2 syarat langsung.
Tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 5. Nggak cukup, tanya lagi. Berarti sudah dapat 2 syarat. Sebelum keluar darah 7 hari ini, kapan kamu terakhir keluar darah? Oh, sudah sebulan yang lalu nggak keluar darah. Berarti benar telah didahului oleh suci berapa? Wah, masuk. Ini kayaknya darah haid benar ini. Ibu baru melahirkan ya? Tidak. Berarti masuk ya? Benar. Tatonya tidak habis melahirkan. Berarti mungkin darah haid. Tapi jangan buru-buru. Umur berapa ibu? Umur 8 tahun. Ada ibu 8 tahun. Rupanya orangnya bongsor saja. Karena orang barat sana atau orang Irak gede bongsor. Dipikir sudah mbak-mbak. Tanya, 8 tahun. Haid atau bukan? Langsung dibatalin begitu. Sederhana. Ada lagi yang datang. Karena kamu kemarin kecil tertipu gara-gara umur, langsung ditanya, kenapa bu? Saya keluar darah, Neng. Ini darah haid bulan. Umur ibu berapa? 36. Wah, masuk. Nah, itu kan? 36 tahun, wah ini masuk. Kalau kemarin ketipu kayak. Ini 30 masuk satu. Ibu baru melahirkan ya? Oh enggak, astagfirullah, saya belum nikah kok, Neng. Oh, iya. Berarti nggak habis lah. Ya, benar, berarti jangan. Kemudian setelah itu keluar darahnya berapa hari? Wah, banyak hari. Lebih dari 24 jam. Oh, lebih. Wah, ini kayaknya darah haid. Tepatnya berapa hari, Bu? 17 hari. 17 hari. Bermasa catatan khususnya. Gitu. Caranya begitu. Jadi harus bisa menjawab itu sempurna. Atau ada orang, ibu umur berapa sekarang? Umur 30 tahun. Berapa hari keluar darah? 10 hari. Pas. Tidak kurang dari 4, tidak lebih dari 15. Sebelumnya ibu keluar darah kapan terakhir? Wah, lama saya tidak keluar darah. Berbulan-bulan. Wah, ini kayaknya haid. Terus ibu baru melahirkan ya? Iya, ini bayinya itu. Nih. Pas. Jadi harus begitu. Pokoknya rumus ini diterapkan. Tidak boleh ada yang tidak paham. Jadi ini rumus gampang. Makanya orang belajar haid itu bulat karena tidak paham rumus. Ini rumus itu sederhana, tapi wajib kamu hafal. Setelah kalian ngerti rumus ini, sangat mudah nanti memahami haid. Jadi kalau ada orang tanya, pil KB gimana kalau ganggu urusan darah haid? Gak ada urusannya dengan pil bang. Urusannya dengan rumus. Pakai pil anti keluar darah. Biasanya si bulan ini keluar darah. Akhirnya minum pil agar tidak keluar darah. Hukumnya gimana? Haid atau bukan? Tidak keluar darah? Ya enggak keluar darah. Tapi karena obatnya. Ya pokoknya tidak keluar darah. Saya tidak urusan dengan obatmu. Yang penting ngomong biasanya. Saya gara-gara minum obat KB ini, saya sering berubah-ubah. Saya tidak urusan dengan pilmu, Bu. Tapi saya dengan rumus tanya. Berapa hari? Ini haid. Jadi urusan obat tidak ada sangkut pautnya dengan rumus. Yang dipegangnya adalah selesai. Ini yang harus dipahami. Ini rumus memahami haid. Dan selebihnya itu adalah permasalahan. Baru nanti kita akan bahas masalah istihadah. Lihat dari yang pertama. Istihadah dibagi 2. Ini sudah rumus paham ya, harus paham. Istihadah yang pertama ringan, yang kedua adalah berat. 5 rumus itu nanti akan keluar darah yang berbeda-beda kalau dijebol. Yang pertama, jika darah keluar kurang dari 24 jam, namanya istihadah. Istihadah cara memahaminya tidak pakai rumus. Seorang wanita keluar darah pagi hingga sore selama 12 jam. Setelah itu nggak keluar darah lagi. Nah, maka darahnya apa? Istihadah. Selesai, nggak pakai rumus. Sudah, itu istihadah. Terus gimana, Neng? Permasalahannya biasanya apa yang harus dilakukan? Karena waktu keluar darah 12 jam itu dia sudah meninggalkan sholat zuhur sama asar kan, karena ngira itu haid. Maka seorang wanita kalau keluar darah, maka selagi didahului oleh suci 15 hari, maka dia hendaknya menduga itu haid. Sehingga siapapun wanita yang keluar darah, asalkan sudah didahului oleh 15 hari suci, maka dia wajib meninggalkan sholat.
Setelah meninggalkan sholat, karena pagi habis sholat subuh keluar darah. Alhamdulillah saya sudah sholat subuh, jam 6 keluar darah. Karena dia keluar darah, maka zuhur tidak boleh sholat, asar tidak boleh sholat, maghrib bersih. Nah bersihnya maghrib bersih benar-benar, nggak balik lagi sampai sebulan, ya kan? Anggap saja dia sadar maghrib karena bersih, maka dia langsung mandi. Tapi satu hari tadi yang ditinggalkan selama 12 jam tadi kan ada zuhur yang ditinggalkan sama asar yang ditinggalkan. Gimana urusannya dengan zuhur sama asar? Wajib karena dia tidak haid, karena dia kena istihadah ringan. Baik. Nah, yang ini 15 hari lebih. Seorang anak gadis keluar darah lebih dari 15 hari. Makanya ini istihadah berat. Jadi istihadah berat di situ. Catat dulu istihadah berat, kita dari istihadah ringan dulu. Istihadah ringan lagi tadi, seorang anak gadis atau ibu-ibu keluar darah belum dilalui oleh suci 15 hari. Misalnya tadi, seorang anak perempuan keluar darah 7 hari, setelah mandi besar, sholat dan sebagainya, setelah itu 12 hari kemudian keluar darah lagi. Darah yang keluar ini atau bukan? Bukan, karena belum didahului 15 hari. Suci 15 hari. Berarti darah hari yang ke-13 itu adalah darah istihadah apa? Ringan. Kenapa ringan? Gak pakai rumus yang pelik. Ringan. Jadi istihadah ringan itu ada 3 saja. Istihadah ringan ada 3. Yang pertama adalah di saat kurang dari 24 jam. Yang kedua adalah di saat tidak didahului suci 12 hari. Yang ketiga adalah di saat umurnya belum mencapai 9 tahun. Ya dah, jelas ya? 9 belum mencapai 9 tahun. Ada anak kecil umur 8 tahun keluar darah. Darahnya darah apa itu? Biarpun sudah memenuhi 6 hari berturut-turut, kemudian tidak lebih dari 15 hari, didahului oleh suci 15 hari, tapi anak kecil, namanya istihadah. Cuman sebagian ulama tidak mau mengatakan istihadah, disebut dengan damul fasad, darah rusak. Kurang lebih sama sudah, untuk memudahkan. Darah rusak, istihadah. Baru darah istihadah berat itu adalah jika darah keluar pada apa? Lebih dari 15 hari. Itu tok. Adapun jika darah setelah kelahiran namanya darah apa? Ya, harus pilih. Jadi kamu memahami rumus yang 5 itu, sekaligus kalian akan tahu darah-darah yang lainnya. Baik, darah istihadah ringan selesai, gampang. Istihadah berat itu yang repot, yaitu darah lebih dari 15 hari. Maka nanti rumusnya untuk mengetahui darah istihadah berat, nanti ada istihadah berat di dalam nifas ada. Sekarang kita selesaikan haid dulu. Istihadah berat dalam haid itu syaratnya ada 2. Yang pertama, istihadah di dalam haid syaratnya ada 2. Yang pertama, darah melampaui 15 hari. Darah melewati 15 hari. Yang kedua, antara hari yang ke-15 dan hari ke-16 harus sambung. Antara hari yang ke-15 dan ke-16 harus sambung. Ya, itu syarat. Maka dari itu, setiap wanita di saat keluar darah hendaknya jam dan harinya dicatat. Kalian punya catatan kecil. Misalnya kalau kalian keluar darah jam 11 siang seperti ini, atau jam 12 siang seperti ini, hendaknya kamu catat. Hari Senin aku keluar darah jam begini. Sebab hitungan hari itu dimulai bukan setelah maghrib untuk haid. Hitungan hari dimulai di saat keluarnya darah. Dan tanggal 1 dia tanggal pertama keluar darah, tidak ikut patuh dengan tanggalan yang ada. Jadi kalau saat wanita keluar hari ini, berarti tanggal 1-nya hari ini. Jam 1-nya dimulai hari ya jam ini. Jadi jam keluar itu jam 1. Baru berputar 24 jam. Biarpun jamnya masih jam 7 pagi, kalau sudah keluar darah maka itu dianggap jam 1.
Biarpun tanggalnya tanggal 20, dianggap tanggal 1. Jadi jam 1 tanggal 1 dicatat. Karena nanti apa? Jangan-jangan darahnya bandel lebih dari 15 hari. Jadi 15 kali 24 jam. Maka itu pas. Jika keluarnya darah tanggal 12, jam 12 siang, maka 15 hari 1, 2, 3, 4 sampai 15 hari. Baru masuk ke 16. Itu setelah jam 12. Kalau antara jam 12 ke jam 1-nya itu nyambung darah keluar, maka setelah 15 hari, maka ini disebut sebagai istihadah berat. Lah istihadah berat ini yang membuat orang pusing para ulama. Istihadah ini. Sehingga ada yang macam-macam kalau di dalam kitab-kitab fikih kita dengan 7 macam darah. Orang istihadah yang lupa bilangannya, lupa kebiasaannya dan sebagainya. Dan kita harus tahu, makanya itu Buya letakkan di bagian akhir karena kita tidak memakai pendapat itu. Itu pendapat itu adalah ustadznya pun suka bingung, apalagi muridnya. Maka kita ringankan, tidak usah pakai itu, nanti pakai pendapat yang kedua. Dan tapi harus tahu pendapat yang pertama yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i. Cuman herannya sekarang ini yang dihadirkan kepada adik-adik putri dimanapun pendapat yang pertama ini. Pendapat yang mustahil sampai dikatakan sebagian fuqaha itu mustahil bisa tuntas pemahamannya karena pelik, susah. Pelik dan susah. Apalagi seorang ibu-ibu yang kesibukannya bermacam-macam. Apalagi ibu-ibu yang sudah keburu sepuh, nggak sempat belajar, pikirannya lemah, nggak bisa paham. Maka sengaja tidak dihadirkan pendapat yang pertama yang dikukuhkan, akan tapi pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua ini jangan dianggap pendapat enteng ringan. Itu juga pendapat kuat para ulama mazhab Syafi'i. Jadi dihadirkan fikih head praktis yang gampang, tidak keluar dari mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Gimana cara menghitungnya? Lihat di dalam Minhajnya Imam Nawawi ini disebut pendapat yang kedua. Bukan pendapat yang terbuang, tapi pendapat kedua yang dianggap. Kalau pendapat yang pertama itu kita harus tahu tentang kuat lemahnya darah. Yang kedua tentang sifat-sifat darah. Sifat darah itu ada. Warna darah, warna dan sifat darah. Yang pertama tentang warna darah, yang kedua tentang kuat lemahnya darah. Itu pendapat yang repot. Sehingga warna darah itu ada 5. Ya, jadi masalah warna darah nggak penting, kecuali bagi orang yang kena istihadah berat. Jadi warna darah itu tidak penting kecuali orang yang kena istihadah berat. Warna darah itu adalah ada yang merah hitam pekat, hitam kemerah-merahan, merah, ya kan? Setelah itu adalah sufrah, kuning dan pudrah, kekeruhan. Ada tambahan yang keenam hijau. Ada akhbar, tahu ada darah hijau, ada darah biru nanti. Yang jelas nih, hitam pekat, hitam kemerah-merahan, merah. Kemudian apa? Sufrah kudrah, kekuning-kuningan. Sebab dalam mazhab kita wa sufratu minal wal qudratu minal haid. Sufrah kudrah minal haid. Kecuali mazhab lain. Lupakan masalah warna. Kemudian masalah kekuatan kuatnya itu adalah hitam dan ini masalah kekuatan, sifat-sifat. Itu kan lebih masalah sifat dan warna. Masalah sifat dan warna itu lupakan, pikirkan saja. Paling akhir nanti dibahas. Kapan akan kita bahas itu? Kalau sudah paham yang ringan. Kalau diberi yang repot dulu sudah nggak paham-paham, sementara headnya tetap datang setiap bulan, ilmunya belum nyampe, mau gimana nanti? Makanya jangan diberi yang berat-berat dulu. Kalaupun ditinggalkan pendapat yang dikukuhkan pun tidak ada masalah, karena pendapat yang kedua ini pun juga pendapatnya para ulama. Nah, cara memahami istihadah berat itu sederhana. Cara ngitungnya bagaimana? Kasusnya adalah seorang anak gadis yang keluar darah, atau seorang ibu-ibu keluar darah, darahnya bandel, lebih dari 15 hari tidak mau berhenti. Misalnya keluar darah 17 hari. Lah ini kesalahan santri ngantuan, santriwati ngantuan. Itu coba saja, banyak di pondok tanyakan. Sekarang bisa tunjuk di pondok banyak orang salah. Kalau seorang anak perempuan keluar darah selama 18 hari, itu biasanya langsung gini hukuminya. 3 hari istihadah, 15 hari adalah head. Nah ini orang keblinger itu. Bukan begitu cara menghitungnya. Nah ini kesalahan banyak. Ya, coba ya.
Selama ini seperti itu, karena pakai ikut pemahaman bahwasanya paling banyaknya darah haid adalah berapa? 19 hari. Paling sedikitnya berapa? 24 jam. Umumnya berapa? Nah, jadi asalkan bukan 15 hari, berarti 15 hari adalah istihadah. Memang benar. Kalau 15 hari itu 18 hari, 3 istihadah, benar. Tapi di saat dikatakan 15 harinya haid, itu yang salah. Istihadah pasti lebih dari 15 hari pasti itu bukan darah haid. Namanya istihadah. Tapi 15 harinya itu mana yang disebut sebagai darah haid dan mana yang disebut sebagai darah istihadah. Makanya kita sebut sebagai istihadah berat karena di situ perlu rumus khusus. Lihat banyaknya santri, katanya santri Al-Bahjah yang buyanya kenceng gini aja masih ada yang salah. Heran bagaimana ente belajar. Kalau ada seorang perempuan keluar darah 17, ini tuh kan ilmunya dulu waktu mondok di tempat yang lama itu masih ke bawah-bawah. Sampai sini. Kalau ada seorang perempuan keluar darah 17 hari, mana darah haidnya? Darah haidnya 15 hari, 2 harinya istri. Dari mana ilmu itu? Di dalam kitab fikih yang mereka pelajari nggak ada seperti itu. Maka ini namanya istihadah berat. Maka pakai rumus khusus. Rumus yang sulit harus dilihat. Dari 15 hari ini mana darah kuatnya, hitamnya mana, merahnya mana dan sebagainya. Kita tidak perlu dengan itu. Kita ikut pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua juga bisa dipakai dan dapat ulama besar di mazhab Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua adalah jika ada seorang wanita keluar darah selama 17 hari, memang benar di saat mencapai 15 hari sudah wajib mandi. Cuman selama 15 harinya itu apa darah itu? Disebut sebagai darah yang bercampur antara darah haid dengan darah istihadah. Nggak bisa kita katakan darah haid saja. Ingat, 15 hari itu namanya darah bercampur antara darah istihadah dengan darah haid. Itu harus pahami. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Durasinya 1 jam, saya kasih ini lupa ya. 1 jam ya. Dia tidak tahu, dia kasih tanda. Saya disiplin. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada seorang wanita keluar darah selama 17 hari, artinya antara yang 15 dan ke-16 berarti dia kena istihadah berat. Maka untuk memahami istihadah berat itu ada rumusnya. Bukan 15 hari haid, selebihnya adalah istihadah, salah. Selebihnya memang istihadah, tapi 15 harinya telah bercampur antara darah haid dengan darah. Mana haidnya, mana istihadahnya. Mana haidnya, mana istihadahnya. Ini yang harus dipahami. Kalau pendapat yang pertama yang dikukuhkan itu repot, harus tahu darah kuat rumahnya. Jadi seorang perempuan disiksa untuk melihat darah merah, darah hitam, darah ini. Merepotkan seorang wanita. Biarpun itu pendapat dikukuhkan, dipinggirkan dahulu. Yang penting sah saja dulu urusan ibadah. Maka dalam ini nanti dibedakan antara, menurut pendapat yang kedua yang sangat dimudahkan, nanti perlu dibedakan antara wanita yang pernah haid dan wanita yang belum pernah haid.
Satu. Yang pertama dibedakan antara wanita yang pernah haid dan wanita yang belum pernah haid. Masalah yang kedua harus dipahami. Di antara wanita yang pernah haid dibedakan antara yang dia ingat bilangannya waktu haid sebelumnya atau haid pertamanya, dan wanita yang tidak bisa mengingatnya. Akan dirinci satu-satu sempurna. Yang pertama adalah wanita yang belum pernah haid. Ya, seorang wanita belum pernah haid, kok tiba-tiba keluar darah haid bandel sampai 18 hari. Maka mana darah haidnya? Mana darah istihadahnya? Sebab ternyata di 18 hari itu telah bercampur antara darah haid dengan darah istihadah. Makanya karena dia belum pernah punya haid, maka dia suruh memilih antara dua. Suruh memilih antara dua. Yang pertama adalah dijadikan haidnya dari 15 hari itu mana? Disesuaikan dengan umumnya orang haid, yaitu 6 atau 7 hari. Potong 7 hari yang pertama. Potong 7 hari yang pertama atau 6 hari yang pertama. Selebihnya itu darah haid. Tahu tak? Selebihnya darah istihadah. Selebihnya. Jadi lebih nyaman karena nanti lebih enak. Ada yang pendapat lagi yang kedua adalah diambil paling sedikitnya darah haid, yaitu berapa? 24 jam sehari dan semalam. Kenapa Pak dia boleh memilih? Karena memang dia belum punya kebiasaan haid. Sebab aslinya dikembalikan kepada adat di dalam bahasa fikih kita. Jadi kalau ada orang seperti itu, seorang perempuan itu kalau kena darah bandel, darah istihadah besar, kubro, maka cara menghitung darah haidnya dikembalikan kepada adatnya, kebiasaannya. Sementara orang yang baru haid, dia tidak punya kebiasaan. Lalu kebiasaan siapa? Ya kebiasaan temannya. Kebiasaan umumnya wanita haid. Ghalibnya wanita haid umumnya berapa? 7 hari. Ambil 7 hari atau 6 hari. Berarti selisihnya adalah istihadah. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Baik. Yang kedua, wanita yang pernah haid. Tolong direnungi ya begini. Jadi kalau ternyata kalian sudah pernah haid, nggak usah dipikirin yang ini, kan begitu. Sekarang itu mikirin seorang perempuan yang haid pertama punya kasus kayak begitu, selesai. Begitunya praktis. Atau sekarang kalian ada yang sudah biasa haid kok tiba-tiba bandel. Biasanya ini keluhan seorang ibu yang tiba-tiba minum air pil KB atau menggunakan apa dan sebagainya. Yang seharusnya nggak usah KB, orang punya anak banyak, alhamdulillah. Orang pada punya takut punya anak. Terus sudah kenal al-bajah, anaknya banyak, minimal 10. Santrinya banyak nanti. Punya anak 2, 3. Semua minimal. Kali jam berapa ya? Kali berapa? Pondoknya al-bajah mana-mana penuh sebenarnya. Baik, nggak usah pakai pil. Anggap saja yang pakai pil KB atau apa, sehingga punya kasus bermasalah darahnya bandel. Jadi yang Buya sebutkan bahwasanya antara 15 dan ke-16 nyambung itu tidak harus sebelumnya darah terus keluar, enggak. Darah 3 hari keluar, berhenti, 3 hari keluar, berhenti. Pas kok 15 harinya kok nyambung. Itu loh istihadah berat. Baik. Yang kedua adalah wanita yang pernah keluar darah haid. Jika seorang wanita pernah keluar darah haid, maka ada 2. Yang pertama, wanita yang ingat kebiasaan haidnya. Neng, biasa haidmu berapa sih? Biasa 10 hari. Kalau dia ingat kebiasaannya 10 hari, maka dari 15 hari itu dipotong 10 hari yang pertama. Nah, maka selebihnya adalah istihadah. Jelas ya? Kalau perempuan mengetahui kebiasaan berapa nih? Antara 8 dan 7. Ambil 8 7 bebas. Atau kebiasaannya ini gonta-ganti, suruh pilih. Kadang 10, kadang 11, kadang 8. Suruh pilih salah
Satu, nggak repot syariat itu. Nah, ada perempuan pernah haid yang kedua, tapi nggak ingat, kan kacau. Memang mungkin selama ini tidak pernah berurusan dengan dunia syariat. Jadi kalau haid nggak ngerti ilmu haid, ya kalau bersih langsung, ya sudah bersih itu saja, mandi. Tapi tidak pernah hitung-hitung. Nah, berapa hari sih? Aduh, nggak ingat sama sekali. Wallah alam, ada nggak yang begitu? Nggak ingat belas. Kira-kira pun nggak bisa. Bilang 4 hari nggak bisa, 6 hari nggak bisa, 7 hari nggak bisa. Nggak ngerti sama sekali. Baik, bagaimana dengan seperti ini? Gampang. Jangan repot. Disamakan dengan kayak orang belum pernah haid. Disesuaikan dengan kebiasaan orang haid. Berapa itu? 7 hari. Selesai, gitu saja. Nggak usah masalah. Jadi, artinya, dari 15 hari tadi, jangan seperti sebagian santri langsung dihukumi haid 15 hari. 3 hari dia istihadah. Bukan begitu. Akan tapi, dari 15 hari itu dipotong, umumnya orang haid yang pertama. Sisanya adalah istihadah. Sampai di sini dulu. Istihadah berat, baru setelah ini biasanya kita beri kesempatan untuk menelaah. Setelah menelaah nanti ada iskal pertanyaan. Setelah ada pertanyaan, baru nanti berkembang ikut ini. Jadi jangan ditambah dulu, pahami dulu malam ini, tolong dicoba telaah, besok akan ditanya semuanya. Ditanya ini, pahami dulu. Mesti ada iskal, karena ini belum sempurna, belum beres. Buya belum beres ini, tapi sampai di sini dulu kita pahami dulu. Yang matang yang Buya sampaikan berandai-andainya. Jadi kalau ingin memahami ilmu haid itu berandai-andai. Seandainya ada orang datang gini. Itu saja sebetulnya, nggak ada tambahan. Selebihnya nanti adalah masail. Apakah mungkin seorang hamil kurang darah haid? Bagaimana ini? Ini ada pembahasan-bahasan. Jadi paham ya? Sampai di sini saja. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah membersihkan jasad kita, membersihkan hati kita, dan semoga Allah mensucikan pikiran kita, membersihkan semua yang ada pada kita, membersihkan harta kita, membersihkan makanan kita. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang tobat dan orang yang senantiasa bersuci. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.